Wah. Pak, Wih, lihat apa nih? lihat dah. Ini aneh-aneh aja nih orang. Bakar gunung, Pak. Bakar Karena gunung prewedding. apa? Pohon di sekitar gunung itu. Di gunung mana ini? Gunung Bromo, Pak. Waduh. Oh, ya kan? Banyak Pak ini yang kebakar nih. Katanya sampai merusak pipa untuk Waduh, 6 desa lagi. Ini untuk apa ini? Kegiatan apa deh ini? prewedding, Pak. Jadi ceritanya dia apa? Aku nggak tahu ya pastinya gimana. Entah fotografernya yang minta konsepnya, apa orang yang mau nikah ini gitu ya yang minta. Tapi intinya sih di foto yang aku lihat yang tersebar gitu ya di Medsos. di mana-mana itu. Jadi dua orang ini megang ini Pak flare gitu. Nah itu kan padangnya tandus tuh, padang ceritanya Teletubbies biar itu. seru. Keren kayaknya. Biar keren juga. Tapi jadinya Kebakar nih. ini Asap orang mau kemana-mana. menikah. Ya orang boya kalau mau menikah itu siapkan iman. Maksudnya jangan tergoda yang lain. Nah, will atau pil. Setuju dong? Setuju. Nah, siapkan fisik. Siapkan fisik itu untuk apa aja? Ya kita ya jaga kesehatan. Nah, sekarang juga harus medical check up, ya kan? Dan ya sekarang juga harus vaksinasi. Ini orang bukannya jaga kesehatan Malah bakar hutan, nah ini. Aduh, mana situasi lagi gini lagi. Nah. Polusi di mana-mana, Nah. apalagi ini apa ada asap gitu kan bakar gunung. Makin sesek aja nih, Pak. Betul. Nah, ini jangan kayak teman-teman gua nih. Kenapa tuh? 2-3 hari batuk nggak masuk kerja. Pada tumbang ya, Pak ya? Pada apa juga? Katanya gara-gara asap, bukan asep ya. Mohon maaf. Gara-gara asap, ini ya timbul ispa jadi apa deh. Ya, kalau asap dari Sunda ya, Pak ya. Nah, Ada lagi nih Pak kemarin, katanya demi mengurangi asap polusi gitu ya, itu sampai jalanan tuh disiram gitu Pak. Jadi pakai mobil, truk gitu buat nyiram jalan gitu biar ngilangin polusi. Tapi ya itu bukannya- juga saya pernah baca itu. Tapi kan sebetulnya niat baik lah, mengurangi ya setidaknya ya. Tapi sebetulnya kan intinya yang harus diatasi dulu yaitu polusi, emisi asap ya kan, asap kendaraan bermotor, asap pabrik gitu. Itu hanya cuman ya niat baik aja. Bikin adem aja. Nah, Halo. woi, halo dok. Hai. Waduh. Lagi pada ngapain nih ngobrolin apa sih? Seru banget Iya kayaknya. dong. ngomongin bakar-bakar sama nyiram jalan. Bukan. Ini ngomongin bukan ngomongin asap, bukan, tapi asap dong. Ngomongin asap yang bikin polusi. Nah, yang konon jadi penyakit ispa. Nah, akhirnya banyak orang yang jadi alpa. Produktivitas perusahaan jadi menurun. Karena banyak yang alpa. Emang siapa yang alpa? Ada Nggak ada yang alpa gara-gara Nggak ispa? ada. Di Tempat kita ada? Nggak ada. Aman. Oh enggak. Kirain lu Tempat kita aman. Berarti di luar. Aman kan? Soalnya aku dengerin tadi ada yang batuk-batuk nih. Nah Dok, Pak Heri, nah mumpung ini udah pada kumpul gitu ya, Ya, kita sapa ya. dulu healthy people yang ada di dimanapun yang nonton gitu ya. Nah, Halo. bareng lagi ketemu dengan saya Dibi di sini dan di sini seperti biasa ada Dokter Kristo dan ada wajah baru, ada Pak Heri. Halo. Salam sehat. Salam Sehat selalu nih. Ya kan? Mantap ya. Waduh, terima kasih nih Mas Dip ya, Dokter Kristo. Nah ini healthy people, salam kenal dan salam ketemu juga. Nah ini kita banyak mau tanya-tanya nih tentang perkembangan yang sekarang ini ada. Namun sebelum kita nanya, kita kasih tahu dulu nih, healthy people juga boleh nanya kan? Betul. Boleh nanya, konsultasi free kan dok? Iya, kalau Oh, sini no chain ya, tanpa chain, no chain. Oke. Gimana? Di nomor berapa Mas Dip? Bisa langsung aja kirim pertanyaannya sambil kita nanya-nanya ke Dokter Kristo gitu ya. Itu sambil teman-teman semua healthy people bisa nanya juga lewat WhatsApp gitu ya ke nomor 08175 484842. Nah, 48-nya 2 kali. Oke. Berapa nomornya? 081 75 48 482. 42. Berarti harus sekali lagi ulang ya. Aduh, jangan-jangan ini kita ispa nih. Oke. Kayaknya nih. Gara-gara asep 08 081
Oke. Ya. Oke, Healthy People, gunakan kesempatan ini karena ini sifatnya free. Silakan tanyakan saja apa yang terjadi terkait polusi yang berkembang sekarang ini. Nah, Dr. Kristo, Dr. Kristo ini kan ahli penyakit dalam ya, dan kurang lebih saya baca nih berita dari Mei sampai dengan bulan Agustus ini dari Kementerian Kesehatan ya tentunya. Ini penyakit ISPA yang hanya Jabodetabek saja naiknya cukup jauh. Dari Mei 135.000 sekarang Agustus sudah tembus sampai 200.000. Wow. Nah, itu kan sampai banyak. ya Kemenkes juga sudah siapkan nih dari untuk wilayah Jabodetabek sekitar lebih dari 700 paskes untuk menangani penyakit ISPA. Sebenarnya penyakit ISPA itu apa sih, Dok, sebetulnya biar Healthy People tahu nih, Dok? Ya, jadi yang namanya ISPA itu pasti sebagian dari Healthy People juga udah tahu ya. Infeksi saluran pernafasan, ISP-nya, ya, bukan Internet Service Provider. Tapi A-nya itu bisa dikatakan akut atau atas, ya, bukan asap. Infeksi pernafasan, infeksi saluran pernafasan akut itu artinya mendadak. Ya, mendadak itu kayak kemarin kayaknya masih sehat masih meeting-meeting. Toto hari ini udah batuk-batuk, atau Toto hari ini udah nggak masuk. Misalnya dia bilang, wah ini badan nggak enak banget, bagian demam dan sebagainya. Jadi akut itu mendadak. Akut itu mendadak. Ya. Atau ada juga yang mengatakan beberapa ahli infeksi saluran pernafasan atas. Ya, atas itu artinya ini dari tenggorokan ke atas nih, hidung, tenggorokan gitu ya, saluran nafas. Nah itu jadi biasanya gejalanya bisa jadi batuk atau pilek atau radang tenggorokan tuh. Dari yang gatel-gatel biasa sampai rasa nggak nyaman sampai ada dahaknya. Nah itu infeksi saluran nafasan atas. Gitu. Ya. Nah jadi itu beberapa gejalanya kayak gitu. Bukan asik ya. Bukan. Mana ada yang asik infeksi saluran nafasan. Jadi nggak masuk kerja gitu. Nah kecuali kalau itu kan ada juga sih orang yang Cuma infeksi saluran pernapasan atur karena asma kan. Tapi sebenarnya nggak asik ya, karena itu bahaya banget ya sampai dipantau sama Kemenkes gitu. Tapi kan seberbahaya itu ya, Dok ya, soalnya kan kayaknya cuma batuk pilek biasa aja gitu iya. ya memang kalau yang namanya ISPA itu kata-kata sebagian besar gejalanya batuk pilek biasa. Yang kelihatannya aja gitu ya. Ini kayak zaman waktu COVID kan juga banyak orang batuk biasa atau ada orang yang cuman kayak demam-demam biasa gitu kan. Nggak semuanya berat. Nah, tapi yang sebagian kecil ini, sebagian kecil dari mereka yang kena ISPA itu yang terjadi komplikasi. Nah, komplikasinya itu yang bisa berbahaya, ya kan? Bisa sampai ada yang sampai sesek, ada yang sampai harus rawat rumah sakit bahkan. Nah, terus habis gitu nggak berhenti di sana. Yang namanya ISPA itu kalau ada yang kena, orang lain juga ikut kena. Sampai aku pernah tuh di salah satu kantor lagi ada acara vaksinasi gitu ya, ngobrol-ngobrol di lift, saya dengar karyawan kantor itu bilang, oh ada itu tuh vaksin flu tuh, kenapa? Oh iya penting tuh, soalnya apa? Soalnya itu kalau namanya flu, kalau nggak bawa korban nggak selesai. Jadi biasanya harus ular dulu ya. Coba biasanya Mitosnya kalau gitu ya. mitosnya gitu, kalau yang namanya flu nggak bawa korban nggak selesai. Jadi Nggak sembuh gitu ya. itu dia nularin orang lain itu dari satu ke yang lain jadi dua terus jadi 4 orang, akhirnya rame-rame satu kantor betul desa. Nah itu masalahnya kenapa sampai dimonitor. Itu Menularnya cepat gitu ya. menularnya cepat. Nah, tapi kan itu yang batuk sama pilek aja, terus yang nular gitu. Tapi aku dengar ada yang bisa sampai asma tuh, Dok. Itu emang sampai segitu dampaknya? Ya, memang itu salah satu komplikasinya. Ya, salah satu komplikasi dari ISPA itu bisa jadi asma. Ya, asma ada yang bilang bengek, ada yang bilang apa tuh namanya, ya macam-macam lah istilahnya ya. Nah, jadi yang namanya ISPA itu memang komplikasinya bisa macam-macam. Salah satunya asma. Mulai dari sesek ya sampai akhirnya bahkan bisa masuk rumah sakit. Tapi sebetulnya masih banyak komplikasi-komplikasi ISPA yang lain. Yang contohnya nih, asma juga ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan kadang-kadang dia beli obat warung selesai. Tapi yang berat bisa masuk rumah sakit. Karena nggak bisa napas lagi. Ngomongnya itu susah. Kadang kalau udah asma udah ngomongnya kata
demi kata gitu. Ya udah kayak gitu sampai ya itu saya pernah dapat pasien yang udah kayak gitu. Pakai selang oksigen aja masih nggak enak. Nah, tapi gini itu ya. ya jadi Aku ada pertanyaan. jadi ini komplikasinya itu sampai bisa masuk rumah sakit. Ada bahkan yang bisa sampai stroke loh. Woi. Ada yang sampai serangan jantung gara-gara ISPA. Kebayang nggak? Gitu ya. Kebayang nggak? Ini segitu dahsyatnya, segitu bahayanya ISPA itu sampai bisa macem-macem. Nah, itu pertanyaan aku. Jadi kan kayak misalnya aku nih dulu pernah asma nih, dan yang aku tahu itu nurun ya, bukan nular gitu. Iya. Keturunan. Iya, jadi keturunan dari om, dari kakek gitu ya, terus bisa ke orang, ke saya waktu itu. Tapi sekarang udah nggak pernah nih gitu. Nah itu kalau misalnya kena ISPA itu bisa muncul lagi emang? Ya, jadi asmanya penyakit keturunan. Ya, jadi bawaan nih, bawaan lahir. Kadang-kadang kalau ada sesuatu, misalnya kena dingin atau kalau stres, asma kumat. Ya. Nah, ISPA itu bukan penyebabnya asma, tapi bisa jadi pencetus. Misalnya Mas Dibi kan udah berapa tahun nggak pernah nih kumat. Baik-baik saja tuh, nggak pernah sesek lagi. Itu mah waktu kecil asma, tapi bisa udah gede bahkan udah tua, tiba-tiba asma kumat lagi karena ISPA. Oh, berarti stroke sama jantung juga kayak gitu modelnya? Iya betul. Jadi bisa jadi dia udah pernah kena stroke misalnya. Ya, lalu habis itu dia pas lagi kena ISPA nih. Nah, stroke-nya itu kumat lagi. Oh. Itu bisa. Pernah ngalamin dok? Ada pasien dokter atau siapa gitu? Ya, bukan amit-amit kalau ngalamin. Bukan, menangani maksudnya. Ya, saya juga amit-amit. Maksudnya, Soalnya pertanyaan tadi pernah ngalamin. wah ini. Maksudnya dokter pernah menangani, bukan mengalami ya, menangani pasien yang seperti stroke atau apa kena ISPA. Pastinya pernah. Ya, pernah. gimana, dok? Makanya saya Bisa bisa jadi cerita. sharing, Ya, makanya saya bisa cerita karena udah pernah kejadian. Jadi gini, saya punya pasien. Ya, ini kebetulan emang udah pasien yang relatif loyal lah sama saya. Pasien binaan. Jadi waktu saya lagi dulu praktek di RSCM, ya, ini ada pasien penyakit dalam yang udah komplikasi. Dari tadinya dia punya penyakit jantung, lalu kena ke ginjal, gara-gara dia punya diabetes sama punya darah tinggi. Udah diobatin segala macam, ternyata kena lagi kanker payudara. Waduh. Parah kan? Parah. Udah operasi, kankernya dibuang. Ya, akhirnya kita obati terus secara rutin. Jadi dia udah komplikasi-komplikasinya itu semua tadi dari darah tinggi, gula, kena jantung, kena ginjal itu udah terkendali semua tuh. Jadi pasiennya udah bisa aktivitas biasa, udah sehat sebetulnya. Sehat dalam tanda petik ya. Akhirnya dia minum obat rutin dan udah bisa aktivitas. Dan ini udah nenek-nenek. Umurnya waktu itu 68. Nah, saking sehatnya itu dan karena deketnya saya dengan keluarganya, itu saya sampai terharu banget ya. Saya tuh nikah di Bandung. Pasien saya ini tinggalnya di Sunter sini nih. Oh, Ya. Jakarta Utara ya? Jakarta apa ya? Ya, Utara ya, gitu. ya. Nah, jadi dari Sunter itu dia sampai naik angkot ke Bandung suami istri. Wih. Istrinya 68, suaminya 73. Yang sakit ini yang istrinya nih, yang udah kanker segala macam. Naik angkot loh, hanya untuk menghadiri pernikahan saya. Wih, luar biasa. Nah, malam itu juga selesai saya nikah, jam 9 pesta selesai, dia naik angkot pulang lagi ke Sunter. Waduh. Gila nggak Healthy People? Dahsyat banget tuh kan. Sehat gitu loh, segitu sehatnya. Nah, yang kejadian yang menyedihkan adalah 3 bulan kemudian setelah saya nikah, ini saya ditelepon hari Sabtu saya ingat itu, anak dari pasien ini kan saya kenal dekat juga. Beliau menelpon, dok bisa minta tolong nggak? Kenapa pak? Mama sesek. Loh kok bisa? Iya ini mama batuk-batuk ketularan sama cucu. Soalnya cucunya lagi batuk pilek, dia gendong tadi pagi. Sorenya mamanya langsung ikut batuk pilek. Malamnya langsung sesek. Saya bilang, Pak, saya lagi nggak di rumah sakit. Tapi karena sesek, cepet bawa rumah sakit. Besok saya jaga, saya periksa. Hari Minggu kebetulan saya jaga tuh. Jadi ibu ini langsung masuk IGD, besok saya jaga rumah sakit, saya ikut periksa. Dan ternyata beliau
kena serangan jantung ulang. Serangan jantung ulang, healthy people. Tahu nggak kenapa? Gara-gara flu, ketularan cucu. Malam itu langsung sesak, komplikasi. Jantung yang udah pernah serangan dulu, udah lemah kan? Ya. Hari itu, karena tersumbat saluran nafas, dia sesak, oksigennya nggak ngalir lagi ke jantung. Jantungnya serangan ulang. Terpaksa masuk ruang rawat intensif jantung, ICU. Dan ini berakhir di 2 hari kemudian, hari Selasa. Bukan berakhir dengan baik, berakhir dengan beliau meninggal. Waduh. Ngeri banget ya. Tapi ini Ya itu kenyataan. Ini pasien saya sendiri, saya tangani. Saya nyesel banget waktu beliau meninggal karena kena flu. hanya kena flu saja, Dok? Iya, kena flu, kena ispa. Wah, luar biasa. Sedih banget kan? Iya. Saya menghadiri waktu sholatnya 1 minggunya beliau itu saya sampai minta maaf sama keluarganya gitu. Kenapa nggak bisa nolong dia? Tapi keluarganya juga udah berterima kasih udah ditolongin selama ini. Iya. Kita nggak bisa apa-apa lagi karena udah telat. Jadi jangan anggap enteng ya soal penyakit flu begitu juga, Dok. Jangan anggap enteng yang namanya luar ispa biasa. itu gitu. Nah, ini dengernya juga ngeri nih, Dok ya. Dengernya juga cukup ngeri nih dari cerita ini. Ini kayaknya runut jelas usianya apa, berangkatnya sampai meninggalnya. Benar-benar pasien tercinta ini buat Dr. Christo ya. Nah, ini ISPA ini ada ini supaya hati people juga tahu nih. ISPA ini disebabkan oleh asap dan polusi. Ya kan? Bener nggak sih, Dok, sebenarnya? Gini. Mungkin saya mesti klarifikasi ini ya. Buat healthy people juga saya mesti klarifikasi sedikit nih. Ini rumor yang beredar di masyarakat, apalagi ada media dan sebagainya ya, dengan ada polusi, Jakarta begini begitu segala macam, sambung-sambungin, asap begini begitu, langit gak kelihatan, ujung-ujungnya ispa kan gitu. Saya mesti kasih pemahaman sedikit ya, yang benar ya, karena saya dokter ya. Yang namanya ispa itu kan singkatan tadi infeksi saluran pernafasan atas atau akut. Nah, namanya infeksi saluran pernafasan berarti ada infeksi di sana. Ada agen penyebab infeksi. Yang bisa menyebabkan infeksi apa? Ya ada bakteri atau virus. Atau parasit. Tapi dalam hal ISPA itu nggak ada parasit. Bakteri atau virus. Kuman lah. Nah, lalu apa peranan asap dan polusi? Apakah asap dan polusi ini juga penyebab ISPA? Sebetulnya bukan. Bukan penyebab, tapi pencetus. Karena kalau nggak ada bakteri atau kuman, walaupun ada asap gimana, ada polusi gimana, iya nggak jadi ISPA. Bedanya apa tuh, Dok? Pencetus dengan penyebab tuh, Dok? Jadi gini, yang namanya penyebab itu kan agen yang menyebabkan kejadian itu, Pak. Kalau nggak ada penyebab, ya nggak bakal kejadian. Jadi kalau nggak ada bakteri atau virusnya, ya nggak bakal jadi namanya infeksi. Sedangkan yang namanya pencetus itu hal-hal yang mendukung, mempermudah atau memfasilitasi kejadian tersebut, Pak. ISPA ya? Bisa dipahami? Bingung, Pak. Bingung ya? Ini healthy people juga bingung kan? Enggak, gini. Penyebab pencetus. Oke. Aku ngerti, kalian pasti bingung. Healthy people sana juga mungkin ada yang bingung. Saya klarifikasi sedikit dengan kasih analogi aja ya, yang lebih mudah kali ya, lebih mudah tangkap. Nah, jadi gini, misalnya nih, ada kita baca berita ada kasus perkosaan. Nah, ini kalau ini. Misalnya ya. Nah, lalu kita baca ceritanya, nih wanita mungkin pakai baju seksi, naik angkot malam-malam, ya kan? Lalu diperkosa oleh supir yang nekat, misalnya kayak gitu. Nah, dalam hal ini penyebabnya apa? Pencetusnya apa? Itu mesti dibedakan. Supir nekat itu adalah penyebab. Jadi yang namanya perkosa, yang merkosa kan supir. Kalau nggak ada supir yang nekat untuk memperkosa ya nggak bakal kejadian perkosaan. Berarti kumannya itu si sopir. Supir. Supir ini adalah supir nekat ini penyebab. Pencetusnya apa? Ya bisa macam-macam. Dalam kasus ini ada wanita pakai baju seksi. Udah gitu naik angkot malam-malam. Kalau dia nggak pakai baju seksi, misalnya dia pakai kerudung jilbab semuanya tertutup, mungkin si supir juga nggak nafsu, ya kan? Atau kalau dia naik angkotnya sore-sore, masuk lagi rame, banyak orang, si supir juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena dia udah pakai baju seksi, malam-malam pula, sendirian mungkin di angkot, kejadianlah itu. Nah itu namanya pencetus, mempermudah, membuat sesuatu jadi mungkin. Nah dalam hal tadi polusi dan asap ya. Asap dan polusi itu bisa bikin radang, gangguan di saluran nafas, ya kan?
yang mempermudah virus dan bakteri untuk masuk. Oh. Nah, itulah jadi pencetus. Tapi bakteri dan virus yang merusak itulah penyebab. Kalau nggak ada virus bakteri, nggak ada ISPA namanya. Gitu loh healthy people. Ngerti nggak sih? Ya. Itu saya muter-muter. Enggak, kalau yang barusan ngerti karena ada yang seksinya. Ya masa nggak ngerti. Jadi Ngomongin perkosaan nggak ngerti loh. Ah, payah nih Bapak. tapi agak masuk bro, agak masuk. Iya. Ya. Berarti kalau misalnya penyebabnya itu bakteri sama virus gitu ya, kan tadi ada yang kayak modelnya apa sih, kayak tadi asma gitu kan keturunan gitu. Tapi kalau misalnya modelnya bakteri sama virus itu berarti bisa nular, bisa jadi wabah ya. Betul sekali. Oke. Bisa dinularkan. Nah berarti susah ya ngindarinnya ya dok ya? Soalnya bisa kemana-mana. Iya betul, kayak lah kalau yang namanya COVID tahu dong. Ya. Semua orang tahu COVID Ya. lah, yang di Bogor Ya. juga pasti tahu COVID. Pasti tahu Ini lah. COVID itu juga bisa bikin ISPA. Oh. Nah, coba ya waktu COVID siapa di sini yang pernah COVID kemarin? Ada. Nah, yang pernah COVID kan pasti ngalamin tuh sempat batuk, sempat kayak flu Iya. hidung tersumbat gitu kan. Ya itu kan ISPA juga. Itu ISPA juga ya, Mas? ISPA juga. Oh, Kalau belum oke, masuk oke, paru-paru oke. namanya ISPA. Nah, jadi yang namanya infeksi atau virus atau bakteri itu memang jagonya bisa bikin wabah. Yang nular. Emang susah dihindarin. Oke. Ya. Apalagi kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ramai orang, kerumunan. Misalnya kita ke kantor, di perjalanan naik kendaraan umum kan udah pasti tuh banyak orang. Ya di sana ada peluang untuk kita tertular kalau ada orang yang batuk, ada yang bersin, ada yang buang ingus misalnya gitu kan. Iya. Nah itu memang kita rentan di kantor juga ya. Di kantor itu kan kadang-kadang ada teman kita batuk-batuk, kita lagi ngobrol, atau dia batuk. Nah itu juga rentan bisa ISPA ya? Bisa. Malah cenderung lebih ngeri ya sekarang, soalnya lebih udah dibebasin gitu kemana-mana, kita udah banyak Udah endemi ya kan? Ya bisa bikin wabah, Bisa betul. betul. Nah kalau yang Wabah paling lokal. kalau yang paling parah nih dok, ya kan paling parah nih kalau yang dibilang tadi penyakit gara-gara ISPA itu bisa nggak masuk kerja berapa lama tuh dok? Gara-gara ISPA bisa bikin nggak masuk kerja. Berapa lama tuh ya? Kalau dibilang paling parahnya bisa nggak balik lagi malah. Resign maksudnya dok? Bukan. Nggak kalau mati. Wah, iya betul. Karena cerita tadi ya betul ya dok ya. Kan saya bilang ISPA itu jangan dianggap enteng. Betul. Karena komplikasinya macam-macam, bisa sampai berujung kematian gitu. Ya. Jadi bisa macam-macam. Walaupun secara umum memang yang namanya ISPA itu ya 1 minggu rata-rata. Telek-teleknya ya 1-3 hari lah. Ya kan? Ada yang Parahnya ya? Parahnya. Betul. Berat, mungkin dia kayak telek banget, kayaknya nggak bisa kemana-mana. Ya. Kalau nggak ada komplikasi, memang 1-3 hari. Kalau ada komplikasi bisa sampai seminggu bahkan lebih. Masuk rumah sakit bisa 2 minggu. Ya. Nah, cuman kan walaupun kata-katanya ringan, tapi kan kasusnya banyak karena ini bisa jadi wabah. Betul. Apalagi kalau kantor kita tuh ya duduknya rame gitu ya, satu kena semuanya kena, jadi wabah lokal. Ya. Orang bilang katanya, wah ini sekarang lagi musim flu ya. Kata saya itu musim flu di kantor kamu. Soalnya flu-nya tempatnya enggak, karena ada yang kena gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan jadi kerugiannya jadi banyak karena kumulatif kan. Betul. Kerugian ISPA ini kan kumulatif. Di dunia absensi akibat ISPA itu rata-rata 10-12%. Itu udah dari penelitian. Kalau ini tinggi, kalau di Amerika mereka punya data itu setahun itu setara dengan 75 juta hari kerja. 75 juta hari kerja itu hilang karena ISPA. Waduh. Dalam setahun. Ya. Jadi itulah makanya healthy people yang namanya ISPA itu jangan dianggap enteng. Apalagi kalau kita di perusahaan, gitu, di manajemen. Karena kan yang rugi banyak nih. Kita sendiri rugi karena pekerjaan kita terbengkalai. Ya kan? Kerjaan tim kita terbengkalai. Ya. Yang punya target belum tentu tercapai. Ada gerak berapa hari off gitu ya. Nah, terus perusahaan mesti cari pemain ganti. Kadang-kadang karyawan harus dilembuin. Harus ada ongkos tambahan nih. Biaya, ya kan? Belum lagi nanti kalau bos nyariin kita, wah ini gimana, ini kerjaan yang ini gimana dan sebagainya. Pusing juga bos kita. Ya kan? Nah, mungkin itu kan bos. Ya kan? Nah, apalagi yang paling malu-maluin kalau kita sampai nulang-nulangin klien. Ya kan? Klien kita sehat walafiat, ngobrol, meeting sama kita, tiba-tiba karena kita batuk,
besoknya klien kita juga sakit, terus dia wah gara-gara ketularan sini tuh, itu bikin malu. Itu mau tanda tangan MOU nggak ada tanda tangan ini. Itu bikin saya sakit nih. Nah itu dia. Nah, ini kan sengeri itu ya gitu. Kalau misalnya kemarin waktu COVID kita jelas tuh ada 5M gitu ya. Nah, tapi sekarang ini gimana ya cara kita secara efektif untuk mencegah ya gitu kan sekarang bisa dibilang nggak ada program 5M itulah ya gitu. Jadi kayak mandiri masing-masing gitu. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah? Jadi prinsipnya Mas Dibi ya sama aja dengan zaman COVID dan people. Ya, kita belajar dari zaman COVID, pencegahan infeksi saluran nafas yang paling gampang lah jadi wabah. Ya, itu biasanya paling banyak wabah itu di mana infeksi saluran nafas. Karena kan semua orang harus bernafas setiap saat. Betul. Ya kan? Nah, yang paling gampang ya belajar dari zaman COVID dan 3M itu. Yang kemudian berkembang jadi 5M, 6M ya. Ya kan dari apa sih 3M itu? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya kan? Lalu tambah begitu dari kerumunan, batasi mobilitas lah, apa segala macam. Terserah lah apapun itu, M sama MB gitu. Tapi dibanding semuanya, kalau yang namanya MM-an itu kan kadang-kadang sulit ya. Kita dibilang kalau jaga jarak. Kalau COVID udah selesai, masa iya kita mau meeting kayak gini jauh-jauhan, ya kan? Jaga jarak 2 meter yang benar aja, ya kan? Suruh pakai masker. Kadang-kadang orang udah nggak mau pakai masker. Apalagi kalau meetingnya ambil makan. Masa iya kayak zaman dulu kita pakai masker ambil buka makan 1 sendok. Udah nggak zaman lagi kan? Ya kan? Sekarang juga masih jaga jarak. Iya. Ini nggak kelihatan kita. Yang kelihatan tinggal pakai. Kalau kita tanya, dokter Kristo penyakitnya gimana? Itu. Jadi yang paling efektif dari semuanya adalah dengan vaksinasi. Karena vaksinasi nggak peduli 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun, dia akan melindungi gitu ya. Jadi enak banget ya di perusahaan juga itu bisa dilakukan untuk menangani dan mencegah ISPA gitu. Jadi semua orang udah kebal, jadi kemungkinannya jadi kecil. Jadi vaksinasi ya dok ya? Salah satu yang paling terus vaksin apa aja nih dok? Biar healthy people juga tahu dalam menyikapi atau mencegah yang tadi yang dibilang seperti COVID. Yang namanya infeksi saluran nafas itu vaksinnya paling utamanya ada 2. Yang pertama vaksin flu, ya. Yang kedua vaksin pneumonia. Nah, sejak zaman COVID ada tambahan satu lagi, vaksin COVID. Jadi ini 3 ini, flu, pneumonia, COVID. Ini mesti nih. Cuman kalau yang flu udah jelas setahun sekali. Oh, 1 tahun sekali ya? Okay. Ya. Kalau pneumonia itu ada 2 macam. Yang satunya awalnya seumur hidup sekali doang. Nanti lanjutannya ada yang lebih luas perlindungannya itu ditambahkan 5 tahun sekali. Ya, itu investasi lah. Ya. Nah, sedangkan yang COVID, ya ini belum ditentukan. Katanya sih bakal setahun sekali kayak flu. Gitu. Tapi ini udah terbukti. Nah, apalagi penelitian kita udah menunjukkan bahwa di luar negeri sekalipun, di negara maju, negara berkembang, ada yang di Malaysia, di Brazil, mereka juga meneliti beberapa perusahaan. Ya ternyata dengan vaksinasi rutin seperti tadi influenza itu justru yang namanya absensi turun Pak Erik. Nah, jadi yang tadi alfa itu bisa berkurang. Gak usah yang masuk kantor aja kan kadang-kadang kalau orang sakit tetap masuk kantor kan, kepaksa. Ya kan, gak boleh absen, sama bosnya cari udah datang kantor, tapi datang ke kantor bobo. Nah, yang itu namanya presentism. Bobo terus bersin. Nah, langsung lagi. Akhirnya bosnya pun kita sama-sama sakit rumah. Libur. Itu juga bisa ditekan. Produktivitas jadi meningkat. Dan ternyata setelah dihitung biaya buat vaksinasi ini bukan jadi cost lagi, malah jadi investasi, malah saving. Penelitian di Malaysia bilang savingnya $50 per karyawan. Iya. Malah dia untung sebetulnya kalau vaksinasi karyawan. Tapi itu berdasarkan penelitian ya? Penelitian, mana ngomong di forum kayak gini masa kita asal bunyi. Nah, jadi Pak, kalau ada yang mau tanya, dokter diundang untuk menjelaskan ini, siap dong? Boleh, pasti. Tapi nanti ya di episode lain. $50 itu berapa? Ya $50 dikalikan 15.000 sudah 750.000. Ya kan? 1 orang per tahun. Ya kan? Kalau karyawannya 100, 75 juta. Nah, Jangan ditanya pasti. Ya nggak apa-apa kan. Makanya sekolah jangan sampai gemar.
bang, yang mana itu dulu kan ya, yang boleh lihat mas. Nah ini ada PD kita. Dok, murid saya banyak banget yang batuk pilek dan mereka tuh demamnya naik turun. Apakah termasuk ISPA? Demamnya, bisa jadi ya. Gini dok, apa ini masalahnya sama? Ya, demamnya malam, demam pagi. Demamnya malam. Demamnya malam demam, pagi udah enggak. Bahaya nggak sih dok? Terus ada yang matanya sampai belekan gitu. Mungkin ini komplikasi. Kayak ada ISPA terus ada penyakit yang lain mungkin. Karena kalau ISPA murni sih harusnya nggak belekan ya. Oke. Tapi kalau demam, batuk pilek bisa jadi ISPA. Walaupun ada kemungkinan penyakit lain juga. Jadi ada kemungkinan. Tapi infeksi sih, kalau udah ada demam biasanya infeksi. Itu LTP Pak. Jadi itu terjawab ya Ibu siapa itu? Tadi Ibu Anastasia. Oke. Baik. Ini tadi kan kita udah sebar nomor. Ini sebenarnya udah lewat waktu tapi kayaknya seru banget. Nggak apa-apa ya. Yang mau nonton. Nah, ada pertanyaan. Kenapa ya batuk akhir-akhir ini susah sembuhnya? Apa karena saya pernah kena COVID? Nah. Jadi batuk itu memang sembuhnya tergantung dari berbagai faktor. Ini tambahin ya dok. Jadi nggak cuma masalah infeksi. Kadang orang infeksinya udah selesai, batuknya belum berhenti. Kumannya udah mati, virusnya udah hilang, batuknya belum bisa gitu ya? Bisa. Kalau ada orang yang punya bawaan alergi misalnya, itu bisa jadi alerginya tercetus. Kayak asma kan salah satu bentuk alergi. Itu kalau dia udah punya asma atau alergi, begitu itu batuk, kadang infeksinya udah selesai, kadangnya belum selesai. Kadangnya butuh waktu lama lagi. Jadi bisa jadi infeksinya seminggu selesai, batuknya sampai 2 minggu. Itu ada. Termasuk COVID juga kayak gitu. Kalau orang udah kena COVID, kadang-kadang paru-parunya udah ada bekas. Kalau orang bilang ya ada flek gitu ya, tapi bukan flek yang kayak TBC, beda. Dia ada kayak scar. Sekarang tahu kan kayak orang habis batuk ada paru-parunya juga ada itu. Sekarang ada apa codet? Nah, apa sih namanya codet? Iya gitu. Nah, itu jadi lebih susah kadang-kadang sembuhnya kalau udah ini kena penyakit apa susah sembuh. Jadi memang COVID atau apapun itu bisa ikut mempengaruhi. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Healthy People. Gimana tuh bagi pengendara motor biar nggak kena ISPA? Nah, itu kan motor soalnya di jalanan banyak paparan ya. Kalau jawaban saya ganti naik mobil pak. Betul sekali dari gini Pak ya. Jadi Kalau kuat ya. tiap hari gue kasih sopir. Asik. Jadi ya simpelnya begini, kalau emang bisa betul Pak Egi tadi sampaikan ya, kalau bisa sih naiklah kendaraan yang tertutup seperti mobil, entah mobil sendiri atau mobil bersama atau kendaraan umum berupa mobil boleh. Tapi kalau misalnya memang terpaksa naik motor, gunakan masker. Ya, karena yang penting kan asap dan polusi itu yang bisa jadi pencetus tadi kan, pencetus untuk itu kan ISPA kan. Nah itu bisa kita hindari. Ya kadang-kadang juga di udara itu polusi kadang ada kuman dan virus yang berterbangan juga. Karena kan ada orang yang batuk, naik motor batuk ya kan, kita yang di belakangnya kena anginnya tuh. Dan batuk kumannya terbang ke belakang. Jijik banget kadang-kadang. Kadang ada yang nyembuh kan mukanya juga muskan muka kita. Tapi nggak pernah ngalamin kan dok? Itu kecil nggak ya? Ada kalau abang Gojek depan di batuk kan gitu. Nah, ada lagi nih. Ini ada lagi Pak. Yang lain ada. Dok, batuk saya sudah 1 bulan dan terkadang batuk terus ketika subuh. Itu batuknya pasti sakit. Apa yang termasuk ISPA dari Pak Teguh? Nah, Pak Teguh, kalau ini batuk udah 1 bulan, ya ini mesti dicek nih. Ya karena yang namanya ISPA itu kan biasanya akut. Akut itu artinya baru kejadian, mendadak. Kalau udah sebulan bahkan lebih itu bisa jadi kronis. Kalau kronis ini udah infeksi saluran nafas yang lain biasanya. Ada kuman bisa, ada kuman juga, ada alergi seperti asma itu juga bisa batuk berbulan-bulan. Ada juga yang kuman spesifik seperti TB, TBC orang bilang lah, kan? Itu juga nanti tergantung gejalanya yang people ya. Mesti cek nih gejalanya apa aja. Nanti kita periksa berdasarkan gejala tersebut, apa perlu ronsen atau cek darah atau cek dahak atau
hanya sekedar tempel stetoskop, nah itu tergantung mau gejala. Oke. Nah, misalnya kalau pemeriksaan lanjut lah. Jadi itu beda ya tadi. Jadi aku sering lihat nih orang di netizen mungkinnya bilang akut gitu, tapi sebenarnya dibilang tuh kronis. Tadi kalau akut itu yang mendadak, kronis itu yang namanya kronis itu artinya menahun. Kronis Ya, itu bisa bertahun-tahun gitu. Gitu. Sedangkan yang tiba-tiba aja itu akut. Nah, Ya. ini ada satu pertanyaan lagi dok yang masuk. Sorry. Ya. Dok, kalau batuk sampai kepala sakit, nah itu gimana tuh dok? Batuknya sampai kepala sakit nih. Itu kayaknya batuk heboh kali ya. Wah. Batuknya lagi marah, atau lagi berantem sama istrinya. Kodamnya keluar. Iya, pada prinsipnya sih kasih obat anti batuk aja sih. Ya, tapi kan sambil kasih obat, sambil berobat juga. Kadang-kadang kan kita bisa beli obat baru ya. Obat baru banyak. Kalau itu bisa meredakan batuknya, biasanya sakit kepalanya juga berkurang. Tapi kan yang penting harus cari penyebabnya. Karena batuknya baru sembuh kalau penyebabnya udah hilang. Kalau itu asma, harus sembuhin asmanya. Kalau itu infeksi, harus sembuhin infeksinya. Bunuh kuman atau virusnya. Ya kan? Nah, kalau itu otomatis penyebabnya hilang, batuknya berkurang, lama sembuh. Nah, jadi mungkin buat health people yang baru datang dan baru nonton gitu ya, kita sebenarnya setengah jam jadwalnya, tapi ya karena seru kita lanjutin. Iya, pertanyaannya Soalnya banyak. ada pertanyaan banyak banget soalnya. Kurang lebih ada 4.800. Mumpung gratis Healthy People ya. Mumpung gratis. Kalau udah tempat praktek saya bayar. Oke, ini udah nyala lagi nih ya. Nah, jadi ada satu pertanyaan dari Pak Stefanus. Oke, dari Pak Stefanus ya. Ada pertanyaan, dok, apakah benar ISPA bisa menyebabkan meningitis? Nah, apakah ISPA sekarang naik signifikan karena polusi? Gitu. Nah, mungkin tadi udah ada penjelasan, tapi bisa dijelaskan lagi mungkin dok apa tentang pemicu sama penyebab. Sama meningitis tadi dok. Sama meningitis ya. Meningitis, waduh, itu agak berat tuh bahasanya. jadi gini, kalau ISPA karena polusi, seperti saya sempat cerita tadi, prinsipnya polusi itu bukan penyebabnya ISPA, ya Pak ya. Asap itu atau polusi itu pencetus. Dia bikin saluran nafas kita jadi radang, jadi nggak nyaman, ya sehingga kuman, virus, bakteri itu lebih mudah masuk dan merusak, sehingga akhirnya kita jadi gampang tertular infeksi. Ya, kalau nggak ada bakteri atau kumannya, walaupun kita kena polusi, walaupun kita meradang, walaupun mungkin kita batuk-batuk, tapi polusinya hilang, asapnya ini mungkin di rumah kita udah santai-santai tidur udah hilang lagi. Tapi kalau ada kuman atau bakteri atau virus, maka dirusaklah itu, karena bakteri virus kan berkembang biak. Nah itu yang akhirnya jadi infeksi dan akhirnya jadi ISPA. Atau kebalikannya mungkin ya dok ya, kalau misalnya kumannya ada tapi pencetusnya nggak ada, itu susah mungkin ya. Lebih susah, ya lebih susah. Bisa jadi kumannya ada, tubuh kita kuat, nggak ada radang, nggak ada apa, mungkin kumannya coba nempel, coba hidup tapi gagal, akhirnya kumannya hilang sendiri. Itu juga bisa. Nah kalau meningitis tuh aduh, jadi gini, bisa, jawabannya bisa, cuman agak jauh. Tergantung kumannya apa. Karena ada beberapa bakteri yang memang cenderung dia bisa kemana-mana tuh. Kalau virus nempel di situ aja, ya. Tapi kan ada virus yang bisa kemana-mana kayak COVID. Ya. Nah kuman juga sama. Kuman itu ada yang cuma nempel saluran nafas, ada yang kemudian dia masuk ke darah, ada yang kemudian dia pindah kemana-mana. Salah satunya bisa ke otak. Ya ada itu, ada, tapi jarang. Itu virus sama bakteri itu juga katanya bisa menimbulkan jadi penyakit pneumonia dok, betul ya dok? Bisa, jadi itu tadi kalau kuman, virus atau bakteri itu kalau ke paru-paru namanya pneumonia. Kalau ke selaput otak pindahnya namanya meningitis. Meningitis ya. Oke, jadi yang tadi dokter bilang untuk pencegahannya dengan vaksinasi pneumonia tadi. Betul, betul. Ya, Healthy People jelas ya. Jelas. Buat Healthy People ya. Meningitis juga ada vaksinnya dok ya? Ada. Itu bukan yang buat berangkat ke umroh gitu ya? Iya haji, iya betul. Itu kan sama kuman meningokok itu juga gejalanya awalnya sama kayak ISPA juga, batuk pilek. Tapi kemudian kumannya naik ke otak, jadi meningitis. Tapi di Indonesia jarang, Di Saudi banyak, di Indonesia jarang. Karena Saudi ya itulah situasinya. Iya kumpul kan ribuan orang. Seluruh dunia di sana. Padang pasir juga. Oh iya itu. Nah, terus
Terus ada tadi pertanyaan nih dok, baru lagi masuk. Aduh, Seru. Jadi 4.800 lebih dong. Kita masih ada 3 jam lagi. Gak praktek dong saya. Nih pertanyaannya, ada nggak makanan yang memicu ISPA? Makanan, oke. Yang bisa jadi pencetus. Pencetus, bukan Pencetus. penyebab. Ya, bukan penyebab. Sekali lagi, ISPA penyebabnya harus ada kuman atau bakteri yang healthy people ya. Ini harus Anda camkan ya. Nggak ada kuman, nggak ada bakteri, makanya kenapa harus selalu pakai masker. Ya kan? Supaya kita nggak kena kuman atau bakterinya atau virus. Ya. Nah, kalau makan, Nah, nggak pakai makan, ya, tapi makan kan pencetus saja. Kalau kita makan, ada makanan yang bisa bikin alergi. Ada makanan bisa menyebabkan asma loh. Lo bener nggak? Ya. Ada nggak di antara healthy people yang misalnya makan sesuatu terus kena asma? Pasti ada. Nah, nggak sih itu asma. asma tapi bukan karena makanan sih. Iya, tapi orang lain ada. Ada yang makan kacang, terus dia bengek, sesek. Ada yang makan coklat, ada juga. Ada yang orang makan minuman dingin, minum es, terus asmanya kambuh. Ada. Nah, jadi dari makanan itu bisa jadi pencetus. Oke. Tapi kan kembali harus ada kuman, virus atau bakterinya. Kalau nggak ada virus, nggak ada bakteri, ya nggak jadi ISPA. Cuman sesek, batuk, selesai. Kayak saya nggak bisa minum es. Nah, Lebih mahal soalnya harganya. Kasih saya aja pak. Kalau dia mau ngasih kasih saya. Ya. Oke, healthy people, ini udah over banget, kita udah lebih ya lumayan lah 10 menitan gitu ya. Tapi di sini kalau misalnya masih ada yang mau nanya, itu bisa ke kalau tadi nomornya ini mungkin beda ya. Ini kita langsung ke ini aja, ke nomor yang satu, kita ada 2 nomor, tapi untuk ini kita kasih nomor yang satunya yang bukan live Kami Sehat. Nah, bisa langsung tanya ke Mbak Indira di 081 19 55 96 96. Oke, saya ulangi lagi 081 19 55 96 96. Ini Kami Sehat kita yang paling seru ini ya gitu. Luar biasa. Terutama kalau lu yang mau vaksinasi, mau nanya. Mau vaksinasi, mau nanya, Nah, tadi kan Dokter Kristo udah bersedia nih. Kalau healthy people apalagi yang punya perusahaan, punya karyawan, mengundang kita, boleh datang. Boleh. Ya, hari ini tidak kita bahas di sesi berikutnya, tapi boleh mengundang Inharmony datang, ya kan? Untuk kita memberikan edukasi. Ya dok, kurang lebih gitu. Boleh. Saya itu $50, bukan $50. $50. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya seluruh Indonesia. Karena yang nonton ini kayaknya seluruh Indonesia ini. Ya. Jadi boleh undang ke kita. Boleh, sana. Undang kita bertiga, boleh. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita free, besok bayar. Oke. Buat teman-teman sekalian yang mungkin nonton di Instagram atau TikTok, saya harus memberitahukan juga bahwa bisa cek di Instagram @Inharmony atau di TikTok @klinikvaksinasi. Nanti akan ada episode ini kita posting juga gitu ya dengan Kami Sehat sebelumnya. Oke, kita pamit undur diri dulu. Stay healthy, I choose to prevent. Sampai jumpa di Kami Sehat minggu depan. Kami Sehat minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.